kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian tuh lahir putra pertama, namanya Arsyaka Muhammad Baya. Arsyaka Muhammad Baya. Beratnya 3,1 ya. 3,1, terus panjangnya 48,5. Terus kenapa namanya Arsyaka Muhammad Baya? Soalnya tadinya tuh kan maunya pakai alif ya, karena kan anak pertama gitu. Terus kayak kita cari-cari lagi, ternyata ada nama yang lebih bagus juga gitu ya, itu Arsyaka gitu. Karena Arsyaka itu artinya kuat, berakar. Berharap semoga ini menjadi yang berpendirian teguh. Terus juga kalau misalnya dipecah-pecahin ya, Ars itu kan kedudukan di langit yang teratas kan. Terus alif, ada Arsyak alif, jadi alif itu menandakan kalau ini anak pertama. Pakai nama tengah juga ada Rasul kita Muhammad. Semoga anak kita ini bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan dari junjungan kita Rasulullah SAW. Amin. 20 bulan 6 2021 jam 13.28. Beratnya 48,5 cm dan panjangnya 48,5 cm dan beratnya 3.045 gram. Ini sih aku udah diskusi sama Ray dari sebelum lahiran itu pengennya ngurus sendiri. Kalaupun ada yang bantuin mungkin lebih ke keluarga terdekat dulu kayak mama atau kakak kayak gitu sih. Usaha dulu, ikhtiar dulu pengennya. Jujur aku tuh sayang banget sama istriku, cinta banget ya, saking sayangnya tuh bener-bener aku nggak bisa ngeliat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini posisiku sebagai suami yang justru harus menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya. Cuman aku tetap harus berusaha menjadi sosok yang it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana-gimana. Cuman realnya pas nemenin dia di akhirnya sampai di ruang operasi, itu mungkin dokter bisa ngeliat kepanikan aku, Dok, ya. Justru yang lebih panik malah. Sampai kemarin kita godain kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya dibandingin yang mau dioperasi. Iya, karena apa ya? Dia melihat orang yang kita cintai terus misalnya operasi udah gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya karena emang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi ya kita mulai kita belajar dari orang terdekat dulu, yang pasti orang tua kita, karena mereka kan udah ngurus kita sampai sebesar ini ya. Terus ditambah dengan bimbingan dari rumah sakit juga. Tapi alhamdulillah semalam udah hari pertama udah langsung belajar begadang, ganti popok bayi gitu, udah aku langsung lakuin sendiri walaupun kondisinya memang lagi recovery juga gitu, tapi kayak pengen gitu pelan-pelan lah gitu. Iya, kayak kalau misalnya baru habis disusuin kan harus di pok ya. Ganti-gantian sama. Aku coba pok-pokin itu sampai dia tertidur, terus dia kayak sendawa itu, berarti emang benar gitu loh, yang dilakukan itu benar. Dan masya Allah banget ya, kita kayak ya Allah udah beneran punya anak nih, udah bener lahir. Kita sampai sekarang masih suka nggak percaya gitu loh. Masya Allah jalannya kita tuh dilancarin sama Allah ya, karena kita emang dari awal juga niat ibadah yang menikah. Alhamdulillah dari pernikahan sampai akhirnya persalinan pun nggak tahu kenapa bahagia itu berlimpah terus gitu loh. Insya Allah. Dan semalam tuh tugas pertama kita menjadi orang tua, sebenarnya kan di rumah sakit ini kan ada ruangan bayi ya, yang kalau misalnya punya kan habis operasi seharian, jadi pengen istirahat dulu, bayinya masih bisa puasa ya, Dok ya? Bisa. Cuman dititip bisa gitu. Cuman, tapi lebih memilih untuk tidur bareng semampunya kita aja nih. Cuman kalau misalnya masih bisa kita handle, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah nangis yang mungkin dia kedinginan atau apa, kita kan masih kurang paham, ya kita titipin. Dan alhamdulillah jam abis subuh jam 5 itu tuh baru aku titipin ke suster di rumah sakit, karena kan bener-bener belum ada tidur kan dari habis operasi. Akhirnya aku titipin tidur sebentar, tapi jam 8 udah diantar lagi. Jadi bener-bener baru tidur 3 jam kayaknya. Pasti kayak aku bilang tadi, kita belajar dari terdekat kita dulu, orang tua. Selebihnya
dari dokter ngasih arahan ke kita tentang bagaimana menjadi orang tua baru gitu kan. Terus kita juga cari di internet, apalagi sekarang zamannya kita tuh bisa searching apapun selagi itu positif, itu sangat membantu banget. Jadi yang paling kita di awal tuh lebih ke nyiapin mental sih. Mental itu paling utama. Kalau untuk ke bayinya sih kayak semalam aja nih, aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan pupnya udah kemana-mana. Tapi aku kayak coba aku cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti popok bayi kayak gitu-gitu. Jadi ya belajar pelan-pelan lah, dari mana aja bisa. Kemarin operasinya sekitar 1 jam totalnya, dari mulai dibius sampai kebetulan kalau di rumah sakit ini kan juga setelah operasi nanti ada dokter biusnya juga yang masih melakukan tindakan sedikit untuk mengurangi nyerinya juga. Jadi totalnya sekitar 1 jam proses operasinya. Kemudian habis itu Mbak Dindanya dipindahin ke ruang observasi sekitar 1-2 jam di ruang observasi, baru pindah ke ruang rawat. Lagi tidur nih sekarang, anteng dia, anteng banget, alhamdulillah. Rewel nggak? Dia juga rewelnya kalau dia udah pup nih udah risih kayaknya, itu doang sih. Sama paling kalau misalkan mau nyusu aja gitu. Oke. ASI aman ya Kak, ASI? Alhamdulillah aman. Tadi dicek sama dokter ya dok ya, apanya saraf Sama Iya. dokter AT juga udah dicek semuanya, alhamdulillah sehat. Ya sih, kalau siapa-siapanya tuh kayaknya nggak bisa ditentuin sadar ya. diri aja Karena kan, sih. sadar diri, dan maksudnya ya sama-sama belajar, kita sama-sama belum pernah punya pengalaman apapun tentang mengurus anak, karena sama-sama anak bungsu juga kan. Ray juga anak bungsu, aku juga anak bungsu, dan di keluarga kita juga belum ada yang punya bayi, baru semua punya bayi. Baru minggu Biasanya ini, baru minggu bulan ini juga. jadi benar-benar belum ada pengalaman. Kalau untuk saling ngurusin baby mah kayaknya sama-sama ya. Sama-sama sih, aku bilang ke dia kayak ya motivasinya kita ngurus anak ini bukan kayak cuman handle doang ya, tapi maksudnya lebih ke gini, ya udah siapa yang mau deket sama anak, ya udah berarti lebih dekat lagi touch-nya ke anak. Jadi kita berlomba-lomba untuk bisa lebih dekat sama anak kita sendiri. Amin. Kalau Semoga panikan Awal Dinda sih ngasih. pas awalnya sih aku gitu Iya, kan. Aku juga jujur. Gimana ya gitu. Aku juga jujur dok, itu aku panik banget. Cuman pas ke ruang bayi dia nangis, aku tanya kan, sus ini nggak apa-apa nangis? Terus dia bilang nggak apa-apa karena itu melatih apa? Semua ibu-ibu yang baru punya baby pasti merasakan baby blues ya, gitu. Mungkin kalau orang zaman dulu kan ada yang bilang enggak, tapi sebenarnya mungkin mereka nggak sadar aja gitu loh. Dan banyak orang yang bisa melalui itu semua. Yang penting akunya sama Renya kompak gitu, dan tetap tetap ikhlas aja sih menjalankannya gitu. Ini sih secara teori, aku kan belum mengalami itu. Cuman ya Bismillah, lagi ikhtiar aja sih gitu. Iya, kuncinya ikhlas sih, karena apa ya? Ibaratkan kalau memang itu bakal terjadi ya kita jangan justru menakuti hal itu gitu loh. Justru kita bagaimana caranya untuk bisa di saat kita baby blues, handle-nya harus seperti ini, seperti itu. Jadi jangan ditakutin, justru saling menguatkan juga sih. Dan belajar.